Hukum itu kan sebenarnya hakikatnya adalah resultant atau kesepakatan, resultante dari berbagai pendapat yang berbeda, lalu muncullah pendapat yang disepakati sebagai hukum. Oleh sebab itu, apa yang disampaikan Pak Fahri, Pak Rocky Gerung, Pak Gayus dan lain-lain, itu sebenarnya itu bukan karena tidak tahu, itu kita sudah tahu itu. Apa yang dikatakan Pak Fahri bahwa DPR harus begini, parlemen harus begini, pemerintah itu harus begini, itu sudah tahu semua tentang apa hakikat rakyat dan kedaulatan rakyat. Kita sudah tahu, bagaimana kita tahu? Itu sudah ada semua di diskusi ketika Undang-Undang Dasar itu dibentuk. Jadi ada 12 jilid buku yang dibuat oleh dicetak itu semua sudah dibicarakan, tetapi dari semua pendapat yang berbeda itu muncullah hukum sebagai kesepakatan, sebagai resultante. Oleh sebab itu hukum itu sebenarnya hanya kesepakatan yang sebenarnya tidak bisa dikatakan ini benar, ini salah. Inilah yang berlaku. Inilah resultantenya. Bukan kita tidak tahu soal abuse of power dan itu sudah banyak dibahas di dalam Undang-Undang Dasar. Nah, oleh sebab itu saya akan bicara dalam kerangka itu. Resultante kita tentang Undang-Undang MD3 ini nampaknya apa bermasalah. Mari kita lihat sekarang. Begini, ada 3 rangka untuk melihat hubungan ketatanegaraan kita ini. Pertama, kalau kita bicara soal parlemen, ada wewenang atau hak sapuna. Untuk apa? Agar parlemen itu efektif. Dia bisa memanggil orang. Kalau perlu dipaksa. Itu satu prinsip. Kalau perlu dipaksa. Untuk apa? Agar parlemen itu efektif. Oleh sebab itu, jangan sekali-kali melakukan contempt of parliament. Ya. Contempt of parliament itu dilarang. Parlemen ini wakil rakyat, harus efektif. Yang kedua, kalau menyangkut soal yudikatif, itu ada prinsip contempt of court. Jangan dibantah, jangan membangkang kepada putusan pengadilan. Anda membangkangnya, Anda mengganggunya, Anda berarti menghina pengadilan. Itu prinsip yang kedua. Lalu kalau presiden, itu karena kekuasaannya yang besar, dia tidak boleh sewenang-wenang masuk ke dunia peradilan. Oleh sebab itu lalu ada impeachment di situ. Kalau presiden bersalah, diberhentikan dulu. Presiden bersalah melakukan tindak pidana, berhentikan dulu baru diadili pidananya. Nah, itu yang kata Pak Fahri tadi. Tapi beda dengan DPR. Kalau DPR enggak harus diberhentikan dulu. Kenapa? Dia enggak punya kekuasaan untuk intervensi lembaga penegak hukum, bisa langsung ditangkap. Nah, kalau DPR dipecat dulu, temannya yang memecat melindungi semua. Itu kan, itu faktanya. Nggak bisa DPR agar terhormat dipecat dulu baru dibawa ke, nggak bisa. Itu hanya presiden yang bisa dibegitukan. Presiden, dia atasan jaksa agung, atasan Polri. Dia harus diimpeachment dulu baru diadili pidananya. Tapi kalau DPR tidak, gitu. Nah, 3 prinsip ini maka saya masuk ke berikutnya bahwa intinya sebenarnya dalam hubungan ketatanegaraan itu tak boleh ada penolakan atau pembangkangan oleh rakyat, oleh siapapun atas vonis pengadilan dan atas kerja-kerja atau keputusan parlemen sebagai wakil rakyat. Itu rambu-rambunya. Tapi apa betul harus begitu persis? Nanti. Lalu yang kedua, tidak boleh ada presiden itu melakukan intervensi terhadap peradilan. Nah, sekarang mari kita masuk ke yang kedua. Kasus yang kita hadapi ini apa sih? Undang-Undang MD3 itu mengatur hak imunitas dalam 2 hal yang tampaknya menjadi persoalan karena dia membatasi pembatasan tindakan-tindakan hukum terhadap anggota DPR di Indonesia itu tidak terbatas pada tugas-tugas resmi. Jadi di sini disebutkan pokoknya DPR kalau mau diperiksa harus dengan izin tertulis presiden sesudah mendapat pertimbangan atau persetujuan MKD. Nah, ini menurut saya salah. Karena persetujuan untuk itu sudah proses hukum.
Sedangkan MKD itu adalah lembaga etik. Kenapa dia masuk ke lembaga yang sifatnya yuridis? Ini etik, ini yuridis. Kalau kita belajar pengantar ilmu hukum itu kan ada tingkatannya. Hukum itu ada tingkatannya norma agama, norma asusila, norma kesopanan, yang tertinggi hukum. Nah, hukumnya ada lembaga penegaknya sendiri. Yang di bawah ini yang belum menjadi hukum inilah etik. Inilah disiplin. Sehingga proses hukum itu jangan dicampuri. Gitu. Maka dulu MK membatalkan pasal 245 ini ya. Tidak boleh menunggu persetujuan atau pendapat dari MKD, tidak boleh, sudah diputuskan oleh MK kok masuk lagi. Itu kan jelas-jelas gitu. Penerobosan terhadap rambu-rambu yang menurut konstitusi tafsir MK itu tafsir final, lepas dari suka atau tidak suka. Kemudian di sini terlihat bahwa dalam konteks imunitas ini DPR telah mengambil alih wewenang penegak hukum secara sepihak. Itu tidak boleh dilakukan. Gitu. Harus izin. Bahkan di diskusi-diskusinya yang berkembang itu DPR melakukan apapun tidak boleh ditindak secara hukum. Bukan hanya tindak pidana tertentu di luar tugasnya juga gitu. Nah, kalau begitu tuh di DPR bisa jadi tempat transaksi narkoba, bisa jadi tempat pelacuran, bisa apa? Kalau tidak ada tindakan sepihak gitu. Nah, apakah itu berlaku pada presiden? Presiden dia punya atasan. Menjadi atasan dari penegak hukum, sehingga kalau presiden lakukan diimpeach dulu. Ada caranya menindak presiden itu. Kemudian yang kedua, DPR misalnya harus mengambil atau berhak mengambil langkah hukum, ya. Begini, langkah hukum kalau ada penghinaan atau mengganggu, merusak martabat DPR atau anggota DPR gitu. Apa sih itu? Mahkamah Konstitusi sudah memutus bahwa penghinaan, pencemaran nama baik terhadap pejabat dan jabatan itu tidak ada. Tidak ada. Itu harus pribadi. Itu putusan Mahkamah Konstitusi. Gimana kalau saya menyatakan DPR bobrok gitu? Tidak apa-apa. Tapi kalau misalnya Mahfud anggota DPR itu brengsek, nah saya yang mengadu. Dan ini harus dilekaduan. Ini putusan MK gitu. Harus diterima itu sebagai tafsir. Nah, lalu apa? Kenapa itu dimasukkan lagi di MD3? Kan sudah ada di KUHP. Coba di KUHP itu paling tidak ada 6 jenis penistaan atau penghinaan atau penjatuhan martabat presiden. 1, menista. 2, menista dengan tertulis, itu pasal 310. Yang ketiga, memfitnah. Yang keempat, menghina atau melakukan penghinaan. Yang kelima, melakukan pencemaran. Yang keenam, pencemaran secara tertulis. Nah itulah, itu tadi kan banyak yang tanya, apa sih ukurannya gitu. Apa ukurannya sih? Merendahkan martabat, ini ukurannya di KUHP. Tetapi itu menjadi hak perorangan. Di mana-mana. Di mana-mana dong. Nggak bisa. Kok proses hukum mau diambil oleh legislatif? Nggak bisa. Gitu. Kemudian yang ketiga, memanggil paksa. Jadi tadi ada asas sapuna gitu. Sapuna itu orang bisa dipanggil paksa dalam tugas agar DPR tugasnya lancar. Kalau orang tidak datang, itu dipaksa. Itu ide dasarnya benar. Tetapi kalau disamaratakan begitu saja tidak bisa. Begini. Orang bisa dipanggil paksa itu kalau dia merupakan saksi dari sebuah peristiwa. Kalau dipanggil, benar enggak bahwa ketika ini melakukan pembocoran intelijen ada saksinya. Ini dipanggil saksi bisa dipaksa. Tapi kalau dipanggil saksi sebagai ahli untuk bicara menurut ilmunya bisa menolak. Saya sering menolak. Nggak bisa dong kok. Keahlian kok. Ke pengadilan. Berapa banyak orang datang kepada, tolong Bapak jadi saksi ahli. Jadi ahli. Dalam kasus enggak.
Kenapa enggak mau? Ya, enggak ada yang bisa maksa saya kalau soal keahlian. Tapi kalau saya tahu satu peristiwa, dipanggil tidak datang, bisa dipaksa. Nah, itu harus dibedakan. Tidak sembarang manggil orang lalu dipaksa, enggak bisa. Kalau seorang ilmuwan gitu mau dipaksa, enggak mau. Banyak ilmuwan lain tanya ke dia aja. Kan bisa. Jadi dibedakan, bukan disamaratakan begitu antara orang, pejabat, saksi, fakta dan keahlian itu kan harus dibedakan cara memanggil gitu. Saya berkali-kali dipanggil DPR, aduh saya enggak bisa, saya ada cara lain, saya ada kuliah, saya ini. Alasan aja bisa. Karena apa? Saya berpikir kadangkala ke DPR itu kadangkala sudah diundang suruh bicara lalu dimaki-maki. Bapak bicara apapun kami yang memutuskan di sini katanya. Lah saya diundang, saya bilang. Kan sering begitu DPR. Ngapain juga datang dipanggil DPR? Kan itu orang. Kan gitu ya Pak Fahri, pengalaman saya dan Pak Fahri ini. Kurang ajar tuh DPR tuh. Sudah ngundang bilang, apapun Bapak bicarakan itu teori di langit. Yang memutuskan di sini kami, wakil rakyat katanya. Untuk apa juga datang ke situ gitu. Nah, begitu. Jadi dengan demikian apa yang kita bicarakan ini menurut saya memang agak melenceng. Agak melenceng, tidak artinya resultante atau resultant yang kita buat itu memang mengandung masalah-masalah yang bisa diterima sebagai kesepakatan untuk menjadi hukum. Gitu loh. Bukan teori, kalau mau adu teori sampai pagi. Kita punya teori semua, Pak Rocky Gerung punya, Pak Gayus punya, saya punya, Pak Fahri punya, siapa punya, dan sama-sama benar. Karena kebenaran dalam ilmu sosial itu relatif. Semua ada teorinya, bahkan pasal-pasal pun bisa dipertahankan dengan teori apapun. Meskipun bertentangan, saya pertahankan pasal ini, Pak Fahri ini, Pak Gayus ini beda tiga nih. Saya bisa nemukan teori, ini teori, ini teori. Lalu akhirnya apa? Kan resultantenya aja. Kalau hukum itu. Nah, saya ingin mengatakan vonis MK nomor 13 22/2006 mengatakan penghinaan terhadap pejabat itu ya, penyidikan terhadap pejabat itu dipersonalisasikan. Artinya delik aduan dan bersifat personal, bukan jabatannya. Presiden mengadu, anggota DPR mengadu, bukan. Mahfud, Effendi Ghazali itu boleh dengan delik aduan. Itu putusan MK nomor 13 dan 22. Vonis MK nomor 31 ya. Penghinaan terhadap pejabat yang diatur di dalam pasal 319 KUHP ya sama adalah harus dianggap sebagai delik aduan dan bersifat personal gitu. Nah, oleh sebab itu lalu jawabannya tadi ada yang tanya tuh, apakah pasal ini dibuat karena KPK dipanggil panitia angket tidak mau datang? Kata Pak Arsul Sani, enggak ada hubungannya gitu. Ya ada hubungannya karena dulu kan kalau lihat sejarahnya kan begitu, KPK dipanggil, mau KPK dipanggil, lalu timbul ide. Kan bahkan dulu sudah ngumumkan tuh pansus itu mau minta polisi, memanggil paksa, polisinya tidak mau. Maka dibuat pasal ini sekarang. Jadi ada hubungannya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Masih ingat saya bahwa dulu sudah ada perintah panggil. Oh bukan ya? Oh iya Pak Masinton ya. Ada apa hubungannya? Pencemaran nama baik loh. Itu kalau pencemaran nama baik ngadu secara pribadi. Bukan ini. Nah oleh sebab itu saya masuk ke solusinya begini Pak. Ini sudah terlanjur, dalam hukum sekali lagi bukan soal salah atau benar. Ini resultantenya salah. Resultantenya bukan materinya. Karena kalau dicari dasar teorinya semua ada teori setiap keputusan. Maka begini, saya hari ini membaca kemungkinan Presiden tidak akan menandatangani ini. Menurut Pak Yasona. Bahkan juga ada berita entah benar entah tidak, beritanya ada bahwa Pak Yasona tidak pernah lapor ke Presiden soal ini. Sehingga Presiden tidak tahu, makanya betul Presiden tadi mengatakan, loh saya kaget kok ada pasal-pasal begitu. Nah Pak Yasona katakan saya memang tidak pernah lapor, kan begitu. Presiden menyatakan kaget, hari ini ada pasal-pasal seperti ini. Kalau Presiden tidak mau menandatangani menurut pasal 20 ayat 5 Undang-Undang Dasar, itu dalam 30 hari berlaku dengan sendirinya. Lalu apa jalan keluarnya?
Ini kan sudah sah, hanya tinggal nunggu hari. Kalau ditandatangani besok, ya mulai berlaku besok. Tapi kalau tidak juga nunggu 30 hari. Maka ada beberapa cara. Satu yang paling sekarang rame, itu judicial review. Dan sudah diajukan. Meskipun sebenarnya belum boleh, kan belum ada nomornya. Dulu Pak Effendi Ghazali juga kalah ngebut dengan Rhoma Irama, dia sudah punya, cuma karena belum ada nomornya, belum di store, Rhoma Irama nyetol duluan. Sehingga putusannya yang masuk punya Rhoma Irama duluan. Sebenarnya enggak boleh lah itu, belum ada undang-undangnya sudah didaftarkan. Enggak boleh sekarang mendaftarkan gitu. Kan objeknya harus jelas. Nah, oke, judicial review. Tapi mungkin judicial review perdebatannya panjang. Padahal pikiran kita itu secara umum ingin gitu, ini diperbaiki aja lah gitu. Sebagai resultante gitu, bukan sebagai penilaian konstitusionalitas. Diperbaiki sebagai resultante yang sudah terlanjur dibuat dan agak kurang mengenakan kita. Lalu apa caranya? Ada pengalaman kita. Pak SBY itu menandatangani undang-undang tentang pemilihan kepala daerah pada hari ini, kemudian besok paginya dikeluarkan perpu dicabut. Itu cara lebih cepat. Presiden udah tanda tangan, besok saya cabut pasal ini dengan bunyi begini, selesai. Bisa perpu. Bisa, daripada bertengkar di Mahkamah Konstitusi lalu saling curiga. Ya kan, wah ini main mata, ini apa gitu. Presiden aja turun tangan. Bisa kok. Secara hukum masa tidak bisa. Pak SBY yang hal yang begitu aja bisa, apalagi ini sangat penting nih, menyangkut rakyat banyak soal ini, menyangkut perkembangan demokrasi dan seterusnya. Tapi kalau mau judicial review juga silakan aja.